Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Alhamdulillah kemarin di tanggal 8 Agustus 2025 Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada PPK ya, atau pejabat pembina kepegawaian, baik di instansi pusat maupun instansi daerah, perihal pengusulan P3K paruh waktu gitu ya. Jadi bagi instansi yang selama ini masih mempertanyakan terkait dengan petunjuk teknis pengusulan P3K paruh waktu, hari ini seharusnya sudah tidak bingung lagi, karena Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan surat edaran tersebut yang isinya sangat jelas berkaitan dengan tahapan-tahapan pengusulan P3K paruh waktu, kemudian siapa saja yang bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, kriteria prioritas yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, kemudian tahapan atau jadwal tahapan pengusulan P3K paruh waktu sampai dengan penetapan NI P3K paruh waktu. Jadi alhamdulillah semakin jelas sampai dengan saat ini ya, semakin jelas bahwa honorer-honorer yang memenuhi syarat akan segera diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan isi surat edaran Menpan RB ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi kali ini kita akan coba bahas ya berkaitan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB tertanggal 8 Agustus 2025 kemarin ya. Jadi alhamdulillah semakin kesini semakin ada titik terang bagi para honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena belakangan ini kan baru ada berita-berita online gitu ya. Tetapi kali ini sudah ada surat resmi dari Menteri Pan-RB perihal P3K paruh waktu. Kita coba lihat suratnya ya. Tanggal 8 Agustus 2025, hal pengusulan P3K paruh waktu. Yang terhormat, pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di tempat. Kita coba bahas ya. Menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024, serta keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN. Jadi tahapan awalnya diusulkan dulu ya rincian kebutuhannya oleh masing-masing instansi kepada Kementerian Pan-RB melalui layanan elektronik BKN. Jadi harus ada usulan dulu dari masing-masing instansi. Kemudian B, kriteria pelamar yang dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu terdiri atas 1. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. 2. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 3. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
Jadi sangat jelas ya, 3 kriteria pelamar yang bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. 3 kriteria honorer gitu ya, atau tenaga non ASN. Jadi bagi tenaga non ASN yang masuk dalam database PKN, dia mengikuti seleksi CPNS atau P3K tapi tidak lolos, dia bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Tetapi bagi yang tidak masuk dalam database PKN dan dia hanya mengikuti seleksi CPNS, artinya tidak mengikuti seleksi P3K, tentunya tidak bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kecuali dia ikutnya seleksi P3K, artinya dia adalah pegawai non ASN atau tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database PKN. Jadi tetap punya peluang, yang penting mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024. Sangat jelas ya. Kemudian C, rincian kebutuhan P3K paruh waktu diusulkan oleh PPK dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut. Jadi tetap ada prioritasnya ya. 1. Non ASN terdaftar dalam database PKN dan aktif bekerja. 2. Non ASN tidak terdaftar dalam database PKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. 3. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi jelas ya, 3 urutan prioritas honorer yang akan diterima sebagai P3K paruh waktu atau akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Tentunya yang pertama adalah honorer yang masuk database PKN dan aktif bekerja, honorer atau non ASN yang tidak terdaftar dalam database PKN tetapi sudah bekerja minimal 2 tahun, dan terakhir adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG. Kemudian D, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. E, rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. F, PPK mengusulkan nomor induk P3K paruh waktu kepada Kepala PKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. G, Kepala PKN menetapkan nomor induk P3K paruh waktu, dan H, PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sangat jelas ya, dari mulai instansi mengusulkan rincian kebutuhan ke Kementerian Pan-RB sesuai dengan persyaratan dan prioritas tadi. Kemudian Menteri Pan-RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktunya. Kemudian rincian kebutuhan paruh waktu tersebut yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB diusulkan untuk dikeluarkan NIP P3K paruh waktu oleh masing-masing instansi kepada PKN. PKN mengeluarkan NIP P3K paruh waktu, baru nantinya dilakukan pengangkatan P3K paruh waktu. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian 2, pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu dilaksanakan secara paralel sesuai jadwal sebagaimana terlampir. Demikian surat ini disampaikan untuk kiranya dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, tembusan Kepala PKN. Kemudian ada lampirannya ya, lampiran surat Menpan RB perihal pengusulan P3K paruh waktu terkait dengan jadwal tahapan pengadaan P3K paruh waktu. Kita coba lihat ya, untuk kegiatan pertama, usulan penetapan kebutuhan oleh instansi di tanggal 7 sampai dengan 20 Agustus 2025. Jadi saat ini masih jadwal usulan penetapan kebutuhan oleh instansi ya. Jadi instansi sampai dengan tanggal 20 Agustus harus aktif mengusulkan rincian kebutuhannya kepada Menteri Pan-RB. Kemudian 2, penetapan kebutuhan oleh Menteri Pan-RB tanggal 21 sampai 30 Agustus 2025. 3, pengumuman alokasi kebutuhan 22 Agustus sampai 1 September 2025. 4, pengisian DRH P3K paruh waktu 23 Agustus sampai 15 September 2025. 5, usul penetapan NI P3K paruh waktu 23 Agustus sampai 20 September 2025. Dan terakhir, penetapan NI P3K paruh waktu 23 Agustus sampai 30 September 2025.
Jadi itulah ya isi dari surat Menteri Pan-RB perihal pengusulan P3K paruh waktu, yang semoga dengan adanya surat ini tidak ada alasan lagi bagi masing-masing instansi untuk tidak mengusulkan ya honorer-honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi dulu kan sempat rame bahwasannya belum ada petunjuk teknisnya lah dan hal-hal lain yang membuat masing-masing instansi belum mau untuk mengusulkan honorer-honorernya diangkat P3K paruh waktu. Tetapi dengan adanya surat ini sudah sangat jelas bahwa di tanggal 7 Agustus sampai 20 Agustus masing-masing instansi diberikan waktu untuk mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.